God of glory. And now Satan began to tremble, and the earth shook. In the name of the only being. Siapa nabi paling berpengaruh dalam Alkitab? Itu adalah jenis pertanyaan yang membuat para ahli Alkitab berlari, karena ada terlalu banyak argumen bagus untuk begitu banyak nabi yang berbeda. Berikut adalah beberapa nabi yang masuk daftar pendek. Mengingat bahwa Alkitab penuh dengan nabi, akan tetapi para nabi di sini tidak terbatas hanya pada mereka yang memiliki kitab-kitab yang dinamai menurut nama mereka. Sebaliknya, siapapun yang menerima wahyu dari Tuhan yang dalam beberapa cara mengubah atau sangat mempengaruhi kehidupan dan masa depan mereka, dianggap sebagai seorang nabi. Yesus bagaimanapun secara khusus tidak disebutkan. Tampaknya agak tidak adil untuk membandingkan pengaruh Putra Allah terhadap para manusia biasa. Jadi dari para manusia biasa itu, siapa yang akan membawa pulang mahkota? Abraham. Nama Abraham mungkin tidak muncul dalam percakapan tentang Alkitab sebanyak orang-orang seperti Musa atau Yesus. Tetapi tidak ada keraguan bahwa Abraham adalah bagian penting dari kisah Alkitab. Tanpa dia, tidak akan ada cerita sama sekali. Tanpa Abraham, tidak ada Ishak. Tanpa Ishak, tidak ada Yakub. Tanpa Yakub, suku Israel tidak akan pernah ada. Ini berarti tidak ada Musa, tidak ada Daud, tidak ada Salomo, tidak ada Daniel, dan akhirnya tidak ada Yesus. Selain menjadi bapa segala bangsa, Abraham adalah penerima perjanjian pertama. Janji Allah pertama kali dibuat kepada Abraham, dan sebagian besar dari sisa perjanjian lama diisi dengan bagaimana janji itu membuahkan hasil. Tanpa Abraham, perjanjian yang asli tidak akan ada. Itu membuat karakter yang sering dikesampingkan ini sangat berpengaruh dalam narasi menyeluruh tersebut. Yusuf, putra Israel. Ada banyak sekali Yohanes, Yusuf, dan Maria dalam Alkitab. Kebanyakan dari mereka juga kebetulan cukup penting untuk keseluruhan kisah. Yusuf, putra Israel, tidak berbeda. Dia adalah salah satu karakter yang lebih dikenal dalam perjanjian lama. Tetapi pengaruhnya pada sisa cerita terkadang dilupakan. Orang-orang tampaknya berada di bawah kesan yang salah bahwa bagian Yusuf dalam kisah tersebut berakhir dengan kesimpulan dari kitab Kejadian. Bagaimanapun, perannya dalam kitab Kejadian mendorong kelanjutan sisa kisah Alkitabiah. Tindakan Yusuf dalam kitab Kejadian menyelamatkan Mesir dan kemudian keluarganya dari kelaparan. Sebagai hasilnya, keturunan Yakub semakin berkembang dan tetap tinggal di Mesir. Mereka kemudian ditindas, diperbudak, dan akhirnya dibawa ke Israel melalui keajaiban di Laut Merah. Seandainya Yusuf tidak berada di Mesir dan tidak menyelamatkan rakyatnya dari kelaparan, anak-anak Israel akan kelaparan di Kanaan. Bahkan jika mereka tidak mati seluruhnya, kemungkinan jumlah mereka akan sangat berkurang. Mereka juga tidak akan pernah merajut kisah di kitab Keluaran. Tanpa Yusuf, Alkitab hanya akan menjadi sebuah buku. Musa bisa dibilang karakter paling terkenal dari perjanjian lama. Kisahnya tentu mendapat perhatian lebih dari kebanyakan orang. Kisah Keluaran juga menjadi tulang punggung bagi beberapa ribu tahun berikutnya dari imam Yahudi. Tanpa Musa, semua ini tidak akan terjadi. Orang Israel masih akan diperbudak di Mesir, dan mungkin telah menjadi bagian masyarakat Mesir, bukannya berhasil mempertahankan budaya dan bahasa mereka sendiri. Ini berarti bahwa tidak ada jalan kembali ke tanah perjanjian, tidak ada kerajaan Israel, dan tidak ada perjanjian baru. Selain menjadi pemimpin di kitab Keluaran, Musa juga yang menerima dan meneruskan aturan dan wahyu yang akan menjadi hukum Yahudi. Keberhasilan dan kegagalan bangsa Israel untuk mematuhi hukum-hukum ini merupakan bagian terbesar dari perjanjian lama. Hukum juga membentuk cara orang-orang dalam perjanjian baru berpikir dan bertindak.
Hukum Musa juga membantu orang-orang Yahudi untuk mempertahankan sebuah identitas budaya meskipun tersebar di seluruh dunia dan dianiaya selama berabad-abad. Sampai hari ini, hukum Musa tetap menjadi landasan dalam budaya, iman, dan identitas Yahudi. Yesaya mungkin adalah orang pertama yang dipikirkan banyak orang ketika ditanya tentang nabi-nabi Perjanjian Lama. Dia hampir menempati urutan teratas ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada orang-orang Kristen. Bagaimanapun, nubuatan Yesaya sejauh ini adalah yang paling sering dikutip dalam Perjanjian Baru. Pengaruh Yesaya bagaimanapun tidak terbatas pada ramalannya tentang kedatangan Kristus. Dia juga sangat diperlukan bagi orang-orang di zamannya sendiri. Selama masa hidup Yesaya, Sanherib memimpin Asyur dalam invasi mereka ke Israel. Orang Asyur terkenal karena kebrutalan mereka terhadap orang-orang yang mereka taklukkan. Saat menghadapi tentara Asyur, seringkali lebih baik gugur dalam pertempuran daripada menghadapi mereka yang tidak memiliki belas kasihan saat pertarungan usai. Tawanan yang ditaklukkan menghadapi penderitaan yang mencakup siksaan seperti dikuliti hidup-hidup, ditusuk dan dipotong-potong. Ketika Asyur berbaris menuju Israel, Yesaya menasihati Hizkia tentang bagaimana untuk melanjutkan. Nasihat Yesaya tidak cukup untuk menyelamatkan Lakis, kota terbesar kedua di Israel, tetapi berhasil menjaga Yerusalem agar tidak terjatuh ke tangan Asyur. Yohanes Pembaptis memiliki unsur-unsur baik Nabi Perjanjian Baru maupun Nabi Perjanjian Lama. Dia sangat dihormati oleh begitu banyak orang. Pada saat yang sama, pesannya sangat berbeda dari para Nabi Perjanjian Lama. Pesannya berfokus pada kedatangan Mesias dan bahaya-bahaya bagi jiwa, bukan manifestasi fisik dari murka Allah seperti tentara yang menyerang. Dengan demikian, Yohanes mewakili transisi dari dunia yang diatur oleh Perjanjian Lama sampai pada dunia yang diperintah oleh yang baru. Pada masanya, Yohanes memainkan peran penting dalam mempersiapkan dunia untuk kedatangan Yesus. Selain mendorong gelombang baru keyakinan dan imam Yahudi, dia juga yang membaptis Yesus sendiri. Memutuskan siapa nabi paling berpengaruh dalam Alkitab itu melelahkan. Setiap karakter terkenal telah diingat selama ribuan tahun karena suatu alasan. Karena itu, sulit untuk mengatakan dengan pasti siapa yang memiliki dampak terbesar. Semuanya membentuk masa depan selama ribuan tahun yang akan datang, dan semuanya akan terus demikian selama berabad-abad setelah ini.